Oke, hari ini kita akan belajar menggunakan Scratch dalam membuat sebuah permainan ya, bertema ini Mister buat temanya kalkulator monyet atau nanti kalian misalkan pakai sprite lain, berarti nanti kalkulator hewan atau karakter itu gitu ya. Nah, jadi yang akan kita buat hari ini adalah kita membuat sebuah karakter ya, yang akan melakukan perhitungan waktu kita klik dia ya. Misalkan kita klik sprite monyet ini, lalu nanti dia akan bertanya, pilih kali, bagi, tambah atau kurang ya. Di sini kalinya menggunakan tanda bintang ya. Kalau di matematika pakai tanda silang ya. Kalau di komputer tanda bintang dan pembagiannya menggunakan tanda garis miring, bukan titik dua seperti di matematika. Oke, pilih kali, bagi, tambah atau kurang. Lalu nanti di bawah akan muncul kolom untuk mengetikkan jawaban kita. Misalkan pertama kita ingin melakukan perkalian, kita ketik bintang, lalu kita klik enter, nanti monyetnya akan kembali bertanya, masukkan angka pertama. Lalu kita masukkan angka pertama, 70. Misalkan kita klik enter, lalu akan ditanya lagi, masukkan angka kedua. Misalkan kita masukkan 50. Kita klik enter, nanti monyetnya akan menjawab hasilnya adalah 3.500 sesuai dengan hasil dari perhitungan angka pertama, angka kedua. Itu adalah hasilnya. Ya, begitu juga dengan proses yang lain, misalkan pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, begitu seterusnya. Oke, kita akan buat seperti ini. Nah, ini saya akan kosongkan dulu. Ya, kita akan kosongkan semuanya supaya kita buat dari awal. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan background atau sprite ya. Ini kalian boleh ganti misalkan backgroundnya temanya mau apapun itu yang kalian mau boleh. Atau sprite-nya diganti kalau diganti dari sprite monyet menjadi kucing dan yang lainnya juga silahkan. Oke, setelah kita mengatur tampilannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat variabelnya. Variabel itu adalah nilai yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan ya. Kalau tadi kita akan buat tiga ya, seperti contoh tadi akan ada tiga variabel. Variabel yang pertama angka pertama, angka kedua, dan juga hasil ya. Jadi kita klik di sini make a variable, lalu kita ketikkan di sini nama variabelnya angka pertama. Lalu kita klik OK, kita klik lagi make a variable, kita ketik di sini angka kedua. Oke, satu lagi kita make a variable, kita ketik di sini hasil. Oke, angka pertama, angka kedua, hasil. Kita boleh susun di atas ya, memanjang ke samping seperti ini supaya lebih rapi. Nah, setelah kita buat nilai variabelnya yang untuk menampung perhitungan kita nanti, sekarang kita akan buat waktu monyet ini diklik, dia akan bertanya ya, mau pilih kali, bagi, tambah atau kurang. Ya, kita akan masukkan perintah untuk monyet ini. Pertama perintahnya adalah event, yaitu when the sprite click atau saat sprite ini ditekan atau saat sprite ini diklik. Setelah when the sprite click, kita masukkan perintah sensing. Ini perintah baru, yaitu perintah ask. Ask, what's your name and weight ya. Ask itu bahasa Indonesia tanya. Tanya siapa namamu kalau di sini ya. Ini kita ganti what's your name menjadi pilih kali, bagi, tambah, kurang. Tanda tanya ya. Jadi kapanpun kita klik monyetnya, dia akan bertanya pilih kali, bagi, tambah, atau kurang. Nanti di bawahnya muncul pilihannya. Nah, ini pilihannya kita ketik di sini, lalu kita nanti bisa klik checklist atau kita tekan enter. Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan ditampung di dalam answer ya. Di sini di perintah sensing, di bawah perintah X ada answer ya. Answernya kita masukin ke sini. Kita lihat ya gimana bentuknya. Mister klik enter untuk jawaban ini. Misalkan kita klik ketik tambah, kita enter. Kita klik answernya, nanti di sini akan muncul jawabannya adalah answer. Atau isi dari answer ini adalah eh, tambah ya, seperti yang tadi kita jawab. Misalkan kita ganti, kita pilih di sini, misalkan kita ketikkan aja, misalkan tulisan eh, acak-acakan seperti ini, kita masukkan enter. Kita klik lagi answernya, nanti dia akan berisi sesuai dengan yang dijawab oleh kita tadi di dalam kolom di bawah ya. Jadi answer ini adalah berisi apapun nilai yang dijawab dari pertanyaan yang ini. Ya, ini kita simpan saja answernya di sini. Nah, selanjutnya ya setelah kita tadi mau bertanya monyetnya, terus nanti kita bisa menjawab, kita akan membuat sebuah perintah yang akan memeriksa kira-kira jawaban ini kali, bagi, tambah atau kurang gitu ya. Jadi kita akan buat si monyet ini menentukan, oh ternyata saya disuruh untuk melakukan perkalian
pembagian, penjumlahan, dan pengurangan ya. Kita menggunakan perintah control, perintah if then. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. If then. Jika, maka. Jika titik-titik, maka titik-titik. Nah, di sini, di dalam yang pertama ini, di kolom yang setelah if ini adalah kondisinya. Kita akan memeriksa di sini apakah jawabannya yang kita berikan itu adalah perkalian yang pertama nih ya. Kita akan memeriksa itu. Nah, untuk memeriksanya, untuk melakukan pengecekannya kita menggunakan operator. Operator itu adalah perintah yang berisi untuk melakukan operasi ya antara satu nilai dengan yang nilai yang lain. Operasinya bisa perhitungan, bisa perbandingan ya, atau bisa juga misalkan memeriksa apakah nilainya sama atau lebih besar atau lebih kecil dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan operator sama dengan ya, operator sama dengan. Operator sama dengan yang bentuknya kayak gini. Kita masukkan ke sini ada tanda sama dengan di tengahnya. Ini angka 50 kita hapus. Lalu answer-nya kita masukkan ke kolom yang pertama. Jadi akan menulis if answer sama dengan. Nah, di sini kita masukkan bintang. Untuk memeriksa apakah jawaban yang kita berikan adalah bintang atau apakah kita ingin monyetnya melakukan perhitungan perkalian. Nah, itu fungsinya dari perintah ini. Setelah kita masukkan perintah ini if answer sama dengan bintang. Nah, di sini kita tinggal langsung masukkan perintah-perintah untuk melakukan perhitungan perkaliannya ya. Sebelum melakukan perhitungan kita akan buat di sini lagi monyetnya untuk bertanya. Bertanya apa? Bertanya angka-angka saja apa saja yang akan dilakukan perhitungan. Jadi di sini kita akan masukkan perintah sensing itu s lagi. Kita masukkan di sini, kita ketikkan di sini masukkan angka pertama and wait. Setelah itu ya, jawaban dari pertanyaan ini kan seperti yang tadi sebelumnya akan masuk ke dalam answer. Kita simpan dulu answer-nya di sini. Nah, nilai answer ini ya, misalkan kita ketik bintang, kan dia bertanya masukkan angka pertama kita ketik 60, kan nanti answer-nya akan berisi 60. Nah, nilai dari answer ini kita tinggal masukkan ke dalam variabel angka pertama. Ya, kita pergi ke perintah variabel, lalu kita ketik pilih di sini, klik set angka kedua, tuh ini. Nah, angka keduanya kita ganti jadi angka pertama, to-nya kita ganti jadi answer. Jadi waktu kita klik monyetnya, kita pilih perkalian, kita enter, kita masukkan angka pertama 80, enter. Nanti nilai 80 itu akan masuk ke angka pertama. Begitu juga untuk angka kedua. Ini kita tinggal bisa duplikat ya. Perintah ini kita tinggal duplikat atau kita masukkan ulang juga tidak apa-apa. Ya. Perintah S dan juga perintah setnya. Ini perintahnya kita ganti jadi angka kedua. Yang ini juga kita ganti set angka kedua menjadi answer. Jadi, kalau kita klik monyetnya, kita pilih perkalian, kita masukkan angka pertama 80, dia masuk ke variabel angka pertama, angka keduanya kita masukkan 70, dia akan masuk juga ke variabel angka kedua. Itu untuk memasukkan nilai dari jawaban kita ke dalam variabel yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya, setelah variabelnya sudah terisi, kita tinggal lakukan perhitungannya, atau kita tinggal lakukan proses perkaliannya untuk yang ini. Nah, perkaliannya kita masih menggunakan perintah set angka kedua menjadi hasil. Set hasil menjadi, nah di sini kita akan melakukan perhitungan antara angka pertama dikali angka kedua. Di dalam sini. Nah, untuk melakukan perhitungannya kita menggunakan operator juga. Operator kita cari di atas ada operator perkalian, nih yang ketiga. Yang tanda bintang. Ini tinggal kita masukin ke sini. Set hasil to, kita masukkan ke sini. Angka pertama, ya ini angka pertama dikali angka kedua. Sudah selesai. Kita cek, kita klik monyetnya, kita pilih perkalian. Kita masukkan angka pertama 50, angka kedua 50 juga misalkan. Hasilnya nanti akan muncul di sini 2500. Kalau sampai sini sudah berhasil, berarti perhitungan utamanya, proses utamanya sudah selesai. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan saja di sini. Misalkan nanti monyetnya akan mengeluarkan tulisan lagi di atasnya untuk menampilkan hasilnya. Kita pakai perintah looks. Kita masukkan perintah say hello for 2 seconds. Hello-nya kita ganti menjadi hasilnya adalah titik-titik-titik. Lalu kita masukkan juga di sini say hello lagi. Ini hello-nya kita hapus. Di dalamnya kita masukkan nilai dari variabel hasil. Kita klik variabel, kita masukin perintah hasil. Jadi, kita klik monyetnya, kita pilih bintang untuk perkalian, masukkan angka pertama misalkan 100,
angka keduanya misalkan 75, nanti dia akan menampilkan hasilnya adalah 7.500. Itu untuk yang perkalian ya. Jadi kita bisa menampilkan langsung di karakter atau sprite monyetnya. Seperti itu. Nah, untuk perintah yang selanjutnya, untuk proses pembagian, penjumlahan, ataupun pengurangan, kita tinggal pakai perintah yang sudah ada, lalu kita tinggal ganti beberapa saja. Jadi ini perintahnya sebetulnya panjang, tapi perintahnya sebenarnya sama saja. Oke, jadi caranya gampang. Tinggal kalian klik kanan di perintah if ini, atau supaya lebih mudah dipisahkan dulu juga boleh ya, supaya tidak bingung nanti menduplikatnya. Dipisahkan boleh atau langsung ya boleh. Tinggal klik kanan perintah if-nya, tinggal kita klik duplicate, nanti akan tercopy ya perintah if-nya ini. Lalu kita simpan di bagian bawah if yang pertama. Lalu tinggal kita ganti deh. Yang kedua ini kan pembagian, kita ganti if answer sama dengan pembagian. Lalu kita ganti juga proses perhitungan di bawahnya. Jadi kita masukin operator yang baru, pembagian. Lalu kita pindahkan angka pertamanya ke sini, angka keduanya ke sini. Lalu yang perkaliannya kita hapus, diganti dengan nilai yang operator pembagian. Begitu juga yang buat penjumlahan, kita duplicate. Lalu kita simpan di bawah. Lalu kita ganti di sini jadi tambah. Dan ini juga kita ganti operatornya menjadi operator penjumlahan. Kita masukin angka pertama ke sini, angka kedua ke sini, ini kita hapus. Yang terakhir juga sama, kita duplicate if-nya. Kita masukin ke bagian bawah. Ini kita ganti answer-nya if sama dengan pengurangan. Lalu juga kita ganti di sini untuk operatornya menjadi operator pengurangan. Angka pertamanya kita masukin, angka keduanya kita masukin, ini kita hapus. Sudah selesai. Untuk keempat dari proses perhitungan yang kita ingin. Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kalau kalian sudah selesai yang kali, itu sebenarnya sudah selesai. Tinggal pengurangan, penjumlahan, ataupun pembagiannya tinggal diduplikat dan diganti if-nya, if answer sama dengan apa, dan juga operator untuk perhitungannya. Jadi waktu kita klik monyetnya, misalkan kita klik tambah, enter, masuk angka pertama misalkan 50, enter, angka keduanya misalkan 100. Jadi dia akan menjawab hasilnya adalah 150. Begitu juga dengan pengurangan, misalkan angka pertamanya 50, angka keduanya 175. Nah, ini harusnya hasilnya negatif ya. Hasilnya adalah negatif 125. Begitu seterusnya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat kalkulator sederhana ya menggunakan Scratch dengan menggunakan sprite ya. Nah, selanjutnya setelah kalian berhasil membuat kalkulator ini, ada yang harus kita atur, yaitu adalah Mister ingin waktu kita klik monyetnya lagi, kan kita mulai dari awal melakukan perhitungan apa ya. Mister mau ini nilai angka pertama, kedua, dan hasilnya menjadi 0. Kan kalau ini kan berisi perhitungan dari nilai terakhir ya, atau perhitungan terakhir yang kita lakukan. Nah, kita mau dia jadi 0. Jadi kita akan masukkan perintah variable, yaitu set, di paling atas setelah when di sprite click ya. Ada 3 set. Set untuk angka pertama, angka kedua, dan juga untuk hasil menjadi 0. Jadi kapanpun sprite monyetnya ditekan, variabel yang di atas akan berubah jadi 0, lalu kita bisa melakukan perhitungan seperti biasa. Ini supaya tidak bingung ya, akan pembagian ya. Eh, angka pertamanya misalkan 50 dibagi misalkan 75, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini kita belajar fokusnya adalah banyaknya kita masuk di perintah, operator, dan juga variabel ya, yang kita hari ini pelajari. Untuk membuat sebuah kalkulator monyet gitu ya, untuk membuat perhitungan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu untuk pembelajaran hari ini. Silakan boleh diperhatikan dengan baik, ya, ditonton, perintahnya dicoba dengan teliti ya, jangan sampai ada yang keliru, ada yang salah. Silakan dicoba, oke. Selamat mencoba.